Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Imawahyudi, NPM 1805160157. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, menurut saya pantas atau tidaknya perusahaan Corlogam di Klaten ini memberikan upah seperti itu pada pegawainya? Menurut saya hal ini tidak pantas dikarenakan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada prinsip telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Akan tetapi, pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum. Penangguhan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. Nah, apabila perusahaan memberikan upah sesuai pendapatan, tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pengupahan. Nah, menurut saya di sini adalah perusahaan yang mengupah karyawannya di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi paling lama paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun kurungan penjara, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Nah, maka dari itu tidak seharusnya perusahaan memberikan upah di bawah upah minimum regional atau UMR, di bawah dari undang-undang yang telah ditetapkan, karena menyalahi hukum yang ada dan seharusnya diberikan sanksi yang tegas. Tetapi jika perusahaan ini memberikan bonus tambahan atau gaji tambahan kepada pekerja dengan status tinggi, itu merupakan kebijakan dan wewenang dari perusahaan itu sendiri. Karena melihat dari tingkatan pegawai, pendidikan pegawai yang terjadi pada kasus perusahaan Corlogam di Klaten ini, mereka memiliki 3 tingkatan pegawai, yaitu tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dilihat dari upah yang diberikan dari 3 tingkatan pegawai tersebut memiliki kesenjangan yang sangat panjang, yang sangat besar seperti itu. Kesenjangan yang terjadi, upah yang diberikan pada 3 tingkatan pegawai ini sangat berbeda jauh. Nah, hal ini menurut saya akan memberikan dampak semangat atau motivasi kerja karyawan pada perusahaan ini akan terus menurun dan mengakibatkan perusahaan ini tidak dapat mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini. Hal ini mencerminkan seakan-akan perusahaan tidak menilai kerja dari karyawan yang memiliki golongan ketiga dengan upah paling rendah. Padahal karyawan yang memiliki golongan ketiga, karyawan paling bawah, itu adalah karyawan yang paling menentukan untuk proses produksi dari perusahaan ini dan paling menentukan untuk pencapaian target yang akan terjadi pada perusahaan Corlogam di Klaten ini. Seharusnya perusahaan ini lebih menyamaratakan upah yang diberikan pada seluruh golongan-golongan dari karyawan mereka. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yunisa Aulia, NPM 1805160054. Saya adalah anggota kelompok 2. Di sini tujuan saya yaitu ingin menjelaskan sedikit jawaban dari nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya, jika posisi saya sebagai pengusaha di perusahaan tersebut, apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi ketimpangan yang ada di perusahaan tersebut? Yang pertama, saya akan melakukan survei kepada karyawan apa yang menjadi permasalahan di perusahaan tersebut, terutama di bagian gaji, tanpa mengatakan tidak pada mereka terlebih dahulu. Saya mendengarkan aspirasi mereka terlebih dahulu. Nah, yang kedua, saya mengajak kolega lain dan pemegang saham lain untuk melakukan meeting dan diskusi mengenai ketimpangan gaji dan pemberian gaji yang sesuai dengan kinerja karyawan. Nah, yang ketiga, saya akan menyeleksi karyawan apakah mereka pantas untuk mendapat gaji yang sesuai atau tidak. Karena semakin besar prestasi karyawan di perusahaan tersebut atau semakin besar peran karyawan di perusahaan tersebut, maka saya akan menaikkan gaji di perusahaan tersebut. Demikian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Anissa, NPM 1805160032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3.
Jika Anda perwakilan serikat buruh pada perusahaan COR tersebut, apa upaya yang Anda lakukan agar kedepannya ada perubahan? Upaya yang akan saya lakukan agar kedepannya dapat perubahan adalah dengan cara melakukan mediasi dengan perusahaan dan melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan agar perusahaan tersebut dapat memberi gaji sesuai ketetapan UMR yang berlaku dan meminta hak-hak atas pekerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ananda, NPM saya 1805160093. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Nah, pertanyaannya yaitu uraikan argumentasi Anda tentang bagaimana penerapan fungsi pemeliharaan MSDM sebagai salah satu fungsi yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan COR logam yang mempunyai risiko kerja tinggi. Di dalam kasus yang saya baca tidak ada membahas masalah K3. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, dengan tingkat risiko pekerjaan yang tinggi, keselamatan pekerja emang harus lebih diutamakan, dan mereka itu perusahaan harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja yang lengkap untuk para karyawannya. Kesehatan dan keselamatan kerja akan mewujudkan pemeliharaan karyawan yang baik, sehingga harus ditanamkan pada diri setiap karyawan dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari bahwa pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan kerja, maka banyak karyawan yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar, sehingga akan menimbulkan kerugian baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan, karena mungkin karyawan terpaksa berhenti bekerja disebabkan cacat fisik dan perusahaan akan kehilangan karyawannya. Jadi dengan begitu karyawan akan lebih sadar dengan resiko dan bahaya dalam pekerjaan, dan secara tidak langsung performa karyawan akan meningkat. Terima kasih. Saya Fajar Alamsyah, NPM 1705160005. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab soal nomor 5. Ya, perlu pasal yang ditawarkannya itu setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia, maka akan ditetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja seperti upah minimum, upah kerja lembur, upah untuk pembayaran pesangon, dan lain-lain untuk meningkatkan kesejahteraan bagi skill pendidikan yang rendah.